Pengurus Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia, DPD SPRI, Jateng mengadakan rapat konsolidasi internal dengan agenda membahas program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang kerja ke depan yang bertempat di Pemancingan dan Resto Mas Karebet Tingkir, Salatiga, Selasa, 27 April 2021. Rapat koordinasi dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan masukan dan saran, serta menyamakan pandangan dan persepsi dalam rangka fasilitasi organisasi pers DPD SPRI Jateng, agar pelaksanaan berjalan dengan lancar dan terorganisasi dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam rapat tersebut Ketua DPD SPRI Jateng Sriyanto Ahmad, SPDMH menyampaikan, pemantapan program kerja yang sebelumnya telah dibahas di Serondol Semarang 1 bulan yang lalu, ucapnya. Kita akan mengadakan halal bihalal di Bandungan. Setelah itu pelaksanaan program selanjutnya kita akan mengadakan pelatihan paralegal. Di bulan Agustus mendatang akan mengadakan pelatihan asesor yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Menurutnya selama ini uji kompetensi banyak didominasi oleh Dewan Pers, kita sebagai anggota SPRI yang menginduk pada Dewan Pers Indonesia ini seharusnya sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang merupakan suatu pengakuan seseorang pada profesinya. Kalau dia wartawan ya wartawan sesuai pengetahuan, kemampuan skill serta attitude dia tentang kepentingan khusus wartawan tersebut. Selamat sore Bapak Ketua SPRI, Pak Sriyanto Ahmad ya Pak. Kami mau tanya ini di sini kelihatannya ada kumpul-kumpul ini ya Pak. Pembicaraan apa yang disampaikan? Ini adalah bukan kumpul-kumpul tapi ini adalah pertemuan rutin resmi dari pengurus DPD SPRI Jawa Tengah. Sehubungannya dengan kita memulai program sesuai apa yang dulu kita programkan di Serondol ya, di Semarang, itu adalah kita akan mengadakan halal bihalal di Kota Bandungan. Yang kedua, itu kita akan mengadakan pelatihan yaitu paralegal. Yang ketiga, kita di bulan Agustus itu akan mengadakan pelatihan asesor yang sesuai aturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Karena selama ini bahwa uji kompetensi ini selama ini kan banyak didominasi oleh Dewan Pers. Lah kita SPRI itu akan menginduk dari Dewan Pers Indonesia. Lah uji kompetensi ini ya seharusnya sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia, di mana standar kompetensi kerja nasional Indonesia itu adalah merupakan suatu pengakuan seseorang profesi tertentu. Kalau wartawan ya wartawan itu sehubungan dengan pengetahuannya dia, knowledge dia, keterampilan dia, skill dia, tentang attitude sikap dia, tentang kompetensi khusus wartawan tersebut. Di situ adalah yang dilatih adalah seorang asesor atau master asesor yang dimiliki oleh dari Badan Sertifikasi Nasional Indonesia di tempat uji kompetensi khusus. Nah, kemarin pelatihan asesor yang diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi di SPRI. Jadi yang benar itu uji kompetensi harus di tempat uji kompetensi yang mana di LSP SPRI. Jadi itulah yang benar sesuai aturan perundang-undangan. Jadi orang yang punya uji kompetensi harus dari yang mengeluarkan adalah BNSP. Itu. Jadi tujuan daripada asesor ini adalah untuk meningkatkan kualitas daripada wartawan. Ya betul. Karena setelah orang uji kompetensi kan melalui pengetahuan, knowledge, memiliki skill, keterampilan, memiliki sikap, attitude, akhirnya dia memulai jejaring lobby kepada instansi yang terkait, baik legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dan karena yang namanya wartawan itu kan sebagai workshopnya, sebagai anjing penjaganya, 3 pilar tersebut. Terus kedepannya ini bagaimana Pak langkah-langkahnya mungkin dari dengan adanya asesor ini nanti kedepannya akan dilakukan lagi terutama bagi wartawan pemula Pak? Ya wartawan pemula nanti ya diuji kompetensi, tapi uji kompetensinya itu dari lembaga yang resmi, dari tempat uji kompetensi yang resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ya kapasitas SPRI sendiri di asesor seperti apa Pak? Ya kalau SPRI ini karena SPRI ini kan mempunyai LSP ya, lembaga sertifikasi profesi. SPRI itu sudah menerbitkan yang kemarin itu asesor yang berkelas nasional. Dan nanti kita di Jawa Tengah adalah ingin pelatihan atau
asesor tingkat kedua di Jawa Tengah. Moga-moga bisa berhasil. Ya, Harapan Sepri Pak, harapannya jenengan selaku ketua DPD Sepri Provinsi Jawa Tengah Ya. terhadap para wartawan yang ada di Jawa Tengah. Ya, kalau sebulan ini adalah segala sesuatu program, segala sesuatu upaya, usaha, segala sesuatu legalitas itu hubungannya kembalikan kepada market. Market itulah yang akan melihat. Kalau nanti asesor dari Sepri atau dari nanti Jawa Tengah melakukan semua uji kompetensi dari SPRI juga, tetapi intinya kepada market. Market itu menjemput Kak. Kalau uji kompetensi yang dilakukan oleh SPRI itu atau dari badan nasional seperti profesi itu lebih profesional, market akan menjemput. Kan ini ada suatu dualisme antara DPI dan Dewan Pers. Kalau DPI diterima market, juga akhirnya nanti pemerintah pun akan menjemput dan akan mengakui sebuah pengakuan trust. Artinya masyarakat sudah trust bahwa wartawan yang sudah mempunyai uji kompetensi seperti itu diterima oleh masyarakat karena ternyata dia juga sudah bisa menulis, bisa melakukan kajian tulisan, bisa melakukan interview, dan melakukan reporting begitu ya. Jadi tujuan daripada adanya asesor ini nanti kan adalah untuk meningkatkan kualitas wartawan tingkat profesionalisme gitu kan. Ya betul, karena kalau dari asesor yang berkualitas nanti akan menghasilkan seorang wartawan yang berkualitas, gitu ya. Ya. Mungkin Terima kasih Pak atas wawancaranya. Dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Srianto Ahmad, Ketua DPD. SPRI Jawa Tengah. Ya, Terima kasih Ya, atas ya. waktunya. Sukses ya Pak ya. Sukses. Moga-moga SPRI saya bisa